Dah. Selamat siang dah. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Amsrul Sihotam, pendamping PKH dari Kabupaten Dairi, pendamping di Desa Orang Ibu. Apa kabar ibu-ibu? Baik Pak. Baik, syukur Allah. Puji Tuhan, kabar kita juga baik. Lebih deh. Karena betul nih, aku sih dulu. Oke, baik. Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik ya. Perkenalkan, nama saya Amsrul Sihotam, pendamping PKH Kabupaten Dairi di Desa pendampingan di Desa Orang Ibu. Sebelum kita memulai acara kita ini, kegiatan kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertemuan bulan kemarin masih ada yang ingat ibu-ibu? Masih Pak. Masih ada ya. Pak. Pertemuan kemarin masih di modul tentang perlindungan anak. Bulan kemarin kita itu sudah mempelajari apa itu anak, apa itu hak-hak anak, dan apa kekerasan yang terjadi pada anak, baik itu fisik maupun fisik. Bulan kemarin kita sudah mempelajari tentang anak. Anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dan itu adalah pengertian anak. Dan hak-hak anak yang wajib didapat yaitu adalah hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak waktu luang. Hak yang perlu anak-anak kita dapatkan yaitu tentang kesehatan dan pendidikan dan kebutuhan akan hidupnya, yaitu kesehatan. Anak itu juga memiliki hak untuk bermain, sehingga kalau ada anak-anak kita nanti yang bermain, kita harus perbolehkan, tapi kita harus awasi supaya terhindar dari kekerasan oleh orang lain. Bulan kemarin juga kita sudah mempelajari tentang kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ini kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik ini seperti ibu-ibu sering mencubit, menjewer, dan memukul anaknya. Dan itu tidak boleh kita lakukan lagi supaya anak kita ini menjadi anak yang berbakti kepada kita. Dan juga kekerasan secara psikis, dan ini akan membuat rasa tidak nyaman kepada anak kita. Kita sering membentak dia. Kalau kita sudah memberikan bentakan kepada anak, dia akan merasa tidak akan nyaman kepada kita. Dan tentang kekerasan seksual. Dan hari ini kita akan mempelajari sesi 12, pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi. Ada yang bisa baca tentang tujuan pembelajaran kita ini? Kita baca bersama-sama ya. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, dan memberikan contoh konkret mengenai cara mencegah penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Pelajaran kita yang bulan kemarin sama ini sangat berhubungan.
Dan yang minggu kemarin itu kita mempelajari tentang anak, hak-hak anak. Dan kalau kita hak anak, dan ini tentang pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Dan kalau kita sudah mampu melakukan pencegahan penelantaran dan eksploitasi kepada anak, sehingga hak-hak anak yang kita pelajari kemarin itu akan mudah didapatkannya. Seperti hak kasih sayang kita dari orang tuanya pasti akan mudah, karena orang dia akan jauh dari kata penelantaran. Dan sedikit tentang pembelajaran kita ini mengenai penelantaran dan eksploitasi. Penelantaran ini kita sering menelantarkan anak kita, sehingga akan mengakibatkan hal-hal yang sangat celaka kepada anak kita. Seperti juga seperti kemarin itu, kalau kita telantarkan, ini akan berhubungan seperti kekerasan fisik kepada anak. Kalau kita telantarkan anak kita, itu akan membuat rasa tidak nyaman kepada anak, sehingga akan ada nanti efek fisik dan psikisnya kalau kita telantarkan. Dan juga tentang eksploitasi anak. Dan eksploitasi anak ini sangat berhubungan juga dengan pelajaran kita bulan kemarin tentang mengenai hak anak. Jika kita mengeksploitasi anak, menyuruh kerja anak, jadi hak-hak yang pernah kita pelajari bulan kemarin tentang bisa kesehatan, pendidikan, maupun waktu luang, hak-hak orang itu nanti kita akan terganggu dan tidak akan terpenuhi, sehingga akan menimbulkan anak yang sulit untuk berkembang secara fisik maupun psikis. Sehingga kita harus mempelajari ini semua, harus kita tahu nanti di sini, nanti di langkah selanjutnya kita akan mempelajari ini semua, supaya anak kita itu nanti bisa menjadi anak yang berbakti kepada kita. Udah Bu, cukup sampai di sini untuk langkah ini. Nanti kita lanjutkan lagi di langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Pak.